apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record. Oh, silakan. Sorry Mbak Aki, nggak boleh begitu. Pembukaan dia Off the Record nggak boleh ya, apalagi sambil berdiri gitu nggak boleh ya Mbak Ali ya. Nggak boleh, itu kompor itu Mas Ersu tuh. Oke, kalau gitu nggak boleh, saya ulangi. Oke, kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, tetap bersama saya Heru Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini adalah hari Kamis dan kita akan berbincang tentang, masih yang kemarin juga ya Mas Ersu, tentang kompor, provokator begitu ya. Ini netizen senang masih membicarakan itu, soalnya masih rame. Saya juga tadi saking bersemangatnya ketemu dengan Anda semua, jadinya saya mau bangun dan mau mencoba mengajak Anda untuk meneriakan yel-yel gitu. Rupanya nggak boleh. Kalau sebenarnya di sini nggak boleh. Kalau nggak, kenapa Pak? Kalau di sini saya berdiri kemudian mengompori Anda semua itu out of frame saya nanti, jadi nggak muncul di kamera. Oke, saya kira itu menarik karena KPU akhirnya memutuskan untuk menegur Gibran Rakabuming, dan ini memang benar ini. Saya kira bukan hanya pertama dalam sejarah ya Mbak, ini juga bisa masuk rekor muri juga. Pokoknya banyak lah, ini prestasi. Saya kira di tengah kecaman terhadap Gibran yang blunder-blunder, ini ya boleh dibilang prestasi karena ini menjadi yang pertama dalam sejarah ada seorang kandidat oleh KPU, dan kemudian juga saya kira juga hanya terjadi di eranya Pak Jokowi lah untuk Indonesia. Kalau tempat lain mungkin ada aturannya berbeda begitu ya. Ini topik itu saya kira sekarang jadi menarik dan juga kemudian trending topik juga ya Mbak Agi ya. Betul Mas Ersu. Jadi yang sebelumnya itu kan tentang peristiwa ini begitu, ada yang menyebutnya trending topiknya itu cawapres, terus kemudian tantrum begitu ya. Kalau yang ada di netizen sendiri sebetulnya lebih beragam lagi. Ada yang menyebutnya sebagai provokator, ada yang menyebutnya sebagai kompor begitu kan. Nah, ini sampai dengan hari ini, dan kemudian ketika KPU itu memutuskan bahwa mereka akan menegur Gibran, sebelumnya yang sebelum disebutkan Gibran tadinya adalah akan menegur tim sukses dari paslon 02. Tapi kemudian seperti di Kompas misalnya, setelah beberapa jam kemudian ada berita yang baru lagi, hampir sama dengan yang semula, hanya ini judulnya menjadi KPU akan menegur Gibran gitu. Jadi disebutkan namanya langsung karena memang di media sosial itu netizen bertanya, loh ini siapa yang berbuat, siapa yang ditegur, kenapa tidak langsung yang berbuat itu, yaitu nama Gibran kan gitu. Tim sesnya bahkan terlihat ketika peristiwa itu begitu ya, yang ada di belakang dia itu menyolek dia supaya dia duduk kembali dengan tertib. Nah, terus kemudian ini media yang lain begitu dengan menyebutkan nama Gibran langsung, Mas Ersu. Oke, jadi topik itu yang akan kita bahas, dan juga ternyata kemudian muncul berbagai video-video ya dari berbagai angle ya yang menunjukkan bagaimana aksi Gibran di situ. Tapi sebenarnya gitu, kalau nggak salah mestinya kayak gini, ya namanya juga masih bocil, maafkanlah, mesti kenapa ditegur gitu kan. Namanya juga anak-anak kan, biasa kayak gitu. Iya, ini adalah sesuatu Mas Ersu yang sebelumnya Gibran itu dikatakan dia muncul akibat dari keputusan yang di MK begitu ya, yang hasil dari MK yang kemudian dibentuklah MK dan prosedur yang begitu menggegerkan, dan disebut sebagai hasil dari pelanggaran etika berat begitu kan. Nah, ternyata hasil dari pelanggaran etika berat ini produknya juga melakukan pelanggaran etika, bisa dikatakan demikian. Karena apa? Karena kalau kita melihat SOP-nya yang ada di acara debat KPU kemarin begitu ya, dan kita melihat susunan acaranya itu soal-soal tata tertib dalam mengikuti debat tersebut itu sudah dibacakan Mas Hersu, sudah dibacakan oleh pihak KPU, dan itu sangat jelas, tidak mungkin tidak dipahami karena kalimatnya sangat sederhana dan straight to the point begitu. Jadi bagaimana mungkin Gibran ini tidak memahami, sementara tim sesnya yang mungkin tidak dalam level yang setinggi dia, karena dia ini kan justru menjadi cawapres begitu kan, dan pasangan dari capres yang tengah berlaga saat itu, tapi malah justru dia melakukan sesuatu yang tidak elok,
mengompori dan jelas-jelas itu seperti mengabaikan apa yang dikatakan oleh kedua orang moderator tersebut. Karena kedua moderator itu berkali-kali memperingatkan bahwa supaya para penonton itu tertib, berkali-kali meminta mereka terdiam, berkali-kali minta mereka untuk tidak bertepuk tangan dan gaduh. Mereka supaya mereka lebih clear dalam menyampaikan sesuatu dan memang itu dilarang begitu Mas Hersu. Jadi kalau saya tepuk tangan biasa, saya melihat itu moderator tidak terlalu menegur. Tapi ketika kemudian itu berkepanjangan, kemudian dia menegur. Apalagi aksi-aksi yang kemudian berdiri dan sebagainya, itu kan memang tidak boleh Mas Hersu. Tapi ternyata itu tidak mempan kepada Gibran dan Gibran malah melakukan aksi provokasi, mengompori sendirian, berdiri pula begitu kan. Dan ini tertangkap oleh beberapa kamera dan kemudian menjadi viral. Ini aneh dan kemudian orang mempertanyakan etika, orang juga mempertanyakan apa ya, kecerdasan intelektual dari Gibran begitu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa sebuah acara yang ditonton oleh jutaan pemirsa begitu ya, disalurkan oleh entah ratusan atau ribuan yang menyalurkan secara langsung relay dari TV KPU begitu ya, kok dia melakukan hal tersebut. Tapi saya kemudian berpikir Mas Irsu, dia tahu bahwa dirinya walaupun ada di tempat tapi tidak di bawah sorotan, karena semua kamera itu kan mengarahnya ke tengah, ke tempat ketiga capres itu berada. Nah itulah yang kesalahan dia. Memang semua kamera KPU hanya sesekali mengarah kepada penonton dan hampir sepanjang waktu mengarah ke tengah begitu. Kalau kita tahu sebagai orang broadcast begitu yang pernah bekerja di televisi, kita kan memakai beberapa kamera yang tetap saja ada kamera yang standby begitu kan untuk mengarah ke arah penonton. Tapi dia lupa bahwa semua penonton di studio tersebut hampir semuanya membawa kamera, membawa handphone begitu, dan bisa saja orang selalu mengamati apa yang dilakukan karena kan minggu depannya ini dia harus tampil. Dan orang selalu penasaran, dari 6 orang itu yang paling orang penasaran tentang sesuatu yang apa ya, keanehan yang mungkin dilakukan, ini kan tertujunya kepada Gibran. Yes, oke. Itu topik yang sebenarnya mau kita bahas panjang karena semangatnya Mbak Agi jadi panjang banget elaborasi. Topik yang kedua saya kira pertemuan antara calon Presiden Anies Baswedan dengan Ustadz besar Abdul Somad di Pekanbaru itu juga menarik karena terus Amin ini justru Anies maksud saya itu bermalam ya di rumah Oma ya, di rumah Ustadz Abdul Somad. Ini saya kira juga berita yang menarik dan itu juga konfirmasi memang bahwa Ustadz Abdul Somad kali ini akan mendukung pada pasangan Anies. Kalau sebelumnya kan pada 2019 pasangan Prabowo gitu ya Mbak ya. Kan dua topiknya aja udah panjang nih Mbak, karena video-videonya juga bagus-bagus kan Mbak ya. Iya betul Mas Irsu. Nah sekarang kembali lagi deh, saya mohon maaf kalau tadi menghalangi semangat Mbak Adi bicara tentang cawapres tantrum gitu ya. Iya ya, jadi apa yang terjadi pada Gibran itu kan berawal dari pertanyaan Anies ya Mas Ersu. Jadi yes, ya sensitif Mbak, itu sensitif. Jadi saya kira wajar kalau kemudian out of control, karena betul-betul itu saya juga sangat sewaktu itu menonton terkejut bahwa Anies kemudian ofensif dan mengambil isu yang memang sangat sensitif. Kan sebenarnya fundament paling dasar yang sekarang dipersoalkan oleh publik itu adalah lolosnya Gibran. Ya kan, lolosnya Gibran sebagai cawapres, dan itu pun membuat bukan hanya kalangan oposisi, bahkan yang semula itu menjadi pendukung Pak Jokowi itu kemudian kan marah gara-gara itu kan. Ini betul-betul soal yang sangat-sangat fundamental yang dilakukan, dan kemudian menurut saya pertanyaan dari Anies waktu itu juga apa ya, wajar, dan menurut saya apa dia ingin bertanya lah tentang hati nuraninya Pak Prabowo ini kan, bagaimanapun Pak Prabowo kan selalu bicara soal kenegaraan, soal apa, dan sebagai seorang prajurit kan dia disiplin, taat aturan dan sebagainya. Kan tentara itu begitu ya, tentara itu yang dididik untuk disiplin, nggak boleh ada pelanggaran sekecil apapun ya. Wajar tentara di semacam itu karena taruhannya nyawa kan. Kalau ada pelanggaran SOP atau di tentara itu ya resikonya sangat tinggi, makanya zero toleran di tentara itu. Dan kalau ada pelanggaran yang langsung digampar aja gitu. Kalau yang kalau ada anak buah yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, kalau itu dianggap pelanggaran digampar. Saya kira Pak Prabowo hidup dalam tradisi itu. Nah, kenapa kok tiba-tiba dalam kasus ini ada pelanggaran yang jelas di Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Kehormatan dinyatakan itu pelanggaran etik berat, ya konsekuensinya produk dari sebuah sebuah proses yang cacat, ya itu juga cacat juga kan gitu Mbak. Nah ini yang saya kira itu selain menonjok
Pak Prabowo, tapi sekaligus yang paling terkena adalah Gibran, dan itu dilakukan di jutaan orang gitu itu yang saya kira. Jadi saya paham, tiba-tiba kaget juga mungkin Gibran, dan dia tidak sadar mungkin bereaksi seperti itu. Iya, iya betul Mas Hestu. Saya juga berpikir demikian ya. Jadi, tapi kalau netizen itu kan mereka para julid begitu, para pengulik yang dahsyat begitu kan Mas Hestu. Itu mereka memikirkannya sampai dengan ketika seseorang gitu ya sudah dipermaklumi ketika melakukan pelanggaran yang pertama, walaupun itu bukan Gibran yang melakukan pelanggaran, tapi adalah pamannya yaitu ketua MK pada saat itu yaitu Pak Anwar Usman. Tapi kan kemudian Gibran ini juga tidak menolak ketika dia dilamar oleh Pak Prabowo, dan akhirnya juga kita mengetahui background di belakangnya bagaimana mungkin Gibran ini menolak, karena toh sejak ketika orang-orang PSI itu mendaftarkan gugatan, kemudian orang dari Garuda mendaftarkan gugatan, orang dari Gerindra mendaftarkan gugatan, itu akan ada satu lingkaran begitu, dan memang sudah dipersiapkan, dan dia juga memang sudah tahu begitu, dan kita juga melihat bagaimana masifnya dia membentuk relawan-relawan Gibran begitu kan Mas Hersu. Nah ini kembali ke acara tersebut yang kemudian akhirnya ketika dia juga ikut dalam rangkaian gitu ya, diduga bahkan dia sangat mengetahui proses bagaimana namanya keluar itu di MK, dan dia tidak menolak proses itu begitu ya. Dia juga istilahnya oleh orang PDIP seperti FX Rudi gitu kan, dia melakukan pengkhianatan begitu ya terhadap PDIP. Jadi ini soal etika juga. Kalau secara hukum nggak jadi masalah itu, tapi etikanya itu yang tidak baik. Nah, ketika seseorang itu dimaklumi dan kemudian diloloskan dan bahkan disanjung-sanjung, dipuja-puja begitu, dan pelanggaran etika itu dianggap nothing, dianggap tidak ada, maka dia akan tergiur untuk melakukan pelanggaran etika yang berikutnya begitu. Itu yang pertama begitu, dugaan yang pertama. Nah, dugaan yang berikutnya adalah memang dia tidak pernah berada dalam posisi seperti itu, dalam posisi debat, ikut ada di dalamnya, bahkan dia mungkin nanti bukan mungkin tapi pasti minggu depan dia akan menjadi salah satu pelaku debat tersebut. Dia terbawa oleh euforia begitu, ketegangan begitu Mas Hersu, tensi yang meningkat, sehingga tanpa sadar melakukan provokasi itu kemarin, melakukan kompor. Karena kalau seandainya dia paham gitu ya, dan dia mengetahui SOP-nya, aturan debat, apa-apa saja yang dibolehkan begitu ya, dan sebagainya, dia tentunya yang malah ketika orang-orang di belakangnya, yaitu bagian tempat duduk dari Gibran dan Prabowo Gibran yang ada di belakang itu bersorak-sorai, harusnya dia justru tenang gitu kan. Dia justru yang memberikan ketenangan, yang meminta mereka supaya tidak gaduh berkepanjangan, karena waktu debat itu hanya sebentar begitu kan. Tapi ini tidak, dia malah ketika yang semuanya mendengarkan dengan walaupun kita tahu ya suasananya itu adalah suasana peperangan dalam tanda kutip begitu kan, tapi kenapa dia malah justru membangkitkan semangat dengan memprovokasi, tidak hanya dengan pandangan saja gitu ya. Biasanya orang memberikan sesuatu itu dengan pandangan yang bermakna, tapi ini tidak, gesturnya memang betul-betul dia menyuruh orang untuk euforia begitu kan. Ini yang aneh betul begitu. Kita melihatnya aneh. Dulu ya Mbak ya, ini kita tonton beberapa video dari berbagai sudut gitu ya, supaya kelihatan banget ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya. Ya, ini memang jelas kok ya Mbak, termasuk yang nyolek dari belakang itu siapa juga udah ketahuan kan. Iya. Jadi saya rasa juga yang di belakangnya juga udah waduh begitu ya. Karena sesudah itu, sebelum nyolek itu kan ketika Gibran berdiri, mereka tampak sudah berbicara satu sama lain, berbincang begitu kan. Dan kemudian ketika habis nyolek, mereka juga saling tertawa satu sama lain begitu kan. Nah, kemudian ini memang kalau saya melihat ada foto juga Mas Hersu, ketegangan di 02 itu memang intens ya saya rasa. Karena ketika jeda 5 menit, dimana kalau kita pemirsa di rumah begitu kan, menontonnya hanya berupa iklan gitu ya, berupa
promosi begitu. Tapi kalau yang di sana itu orang kan bebas mengambil gambar apa dan sebagainya. Kalau Anies itu suasananya di tempat Anies itu biasa saja begitu. Jadi tidak begitu menarik ya untuk difoto apa dan sebagainya. Apalagi mungkin Anies dalam keadaan yang kurang sehat, suaranya juga terdengar agak serak. Jadi dia hanya cukup membawa termos saja satu berisi air panas katanya. Tapi kalau di kubu dari Prabowo Gibran ini suasananya seperti ring tinju kalau menurut netizen begitu. Jadi ketika Pak Prabowo itu duduk, itu Didit anak Pak Prabowo maju memberitahu, kemudian Budiman Sujatmiko membisik-bisiki sesuatu sambil agak duduk begitu ya di sebelah Pak Prabowo begitu. Terus kemudian ada ya pokoknya timnya itu begitu sibuk begitu ada di sekitar Pak Prabowo yang seperti kalau Itu kan ada yang sedang bikin kepang Mbak bagian seperti kalau orang sedang bertanding tinju begitu kan ada yang mengelap terus kemudian ada yang apa namanya memberikan semangat apa dan sebagainya. Jadi suasananya seperti itu. Mungkin Pak Prabowo tidak dilap karena kita lihat di panggung pun dia juga sudah ketika mendapatkan pertanyaan tentang HAM gitu ya oleh Ganjar itu kan dia mengeluarkan sapu tangan dan kemudian dia mengelap kepalanya. Nah, suasana itulah yang saya rasa memang di 02 itu begitu intensitasnya itu begitu tinggi. Beda dengan yang di 03 saya lihat euforianya juga tidak terlalu. Pak Mahfud MD juga duduknya juga dalam duduk yang apa namanya terlihat lebih santai begitu ya, bukan orang yang tidak bersandar. Biasanya kalau seandainya orang tidak santai kan dia tidak bersandar begitu, dia dalam keadaan tegang dan kemudian terpaku. Kalau Pak Mahfud MD terlihat biasa saja. Jadi saya rasa ketegangan itu dipicu dari dalam kelompok dari tim ses 02 sendiri dan kemudian itu juga dirasakan oleh Gibran yang kita tahu semua orang penasaran nih minggu depan seperti apa penampilan dari Gibran begitu kan, dari berbagai undangan dia tidak datang gitu. Netizen juga mengatakan diundang berkali-kali tidak datang, sekalinya nonton debat langsung ngomporin gitu, sekalinya nonton debat langsung jadi provokator. Nah itulah yang sangat disayangkan Mas Irsu. Oke. Dan kemarin kan Mbak Agi mempersoalkan tentang stage-nya, tentang panggungnya ya. Kenapa dibuat tanpa ada podium meja. Waktu itu kalau saya kemudian buka-buka lagi memang yang debat Capres 2019 itu memang ada kursinya dan ada podiumnya di situ malah sampingnya ya, ada 2 podium gitu ya. Betul. Dan ini memang jadi ledekan, ternyata jadi ledekan gitu karena mungkin dipicu perdebatan bukan perdebatan, ini pernyataan dari politisi Masinton Pasaribu yang saya tonton juga videonya beredar ketika diwawancara Najwa Shihab, dia menjelaskan kenapa tidak ada podium karena takut digebrak-gebrak nanti video podiumnya. Iya ya, itu cuplikan yang sampai sekarang begitu kayaknya sesuatu yang akan abadi ya, di mana Pak Prabowo menggebrak-gebrak di mana Stadion Kridosono Jogja dulu ya Mas, kalau tidak salah. Iya iya iya. Itu kreatif sekali itu netizen memang alasannya. Tapi saya melihat itu ada pakar gestur Mas Irsu, baru saja saya kemarin lihat begitu, ada yang membahas soal itu. Ternyata itu juga dia soroti begitu soal keberadaan dari 3 orang ini yang ada di tengah begitu, yang seperti betul-betul tersorot begitu. Kalau zaman dulu mungkin ya kayak semacam panggung mini dari gladiator begitu kan, istilahnya gladiator, dia harus bertarung di tengah, yang dimana tidak ada sesuatu pun yang dapat menyembunyikan dia, yang menjadi yang dia kemudian ketika dia melakukan sesuatu kesalahan kecil atau dia bahkan bersin sekalipun itu akan dengan sangat jelas gitu ditonton oleh semuanya. Nah dari kaki sampai dengan kepala gesturnya itu akan telanjang. Itu memang sesuatu yang berat gitu. Katanya ini sesuatu yang membuat orang itu tidak bisa melakukan pegangan atau menyalurkan energi. Ketika misalnya dulu Pak Prabowo dia menahan amarah gitu ya, sudah mulai emosi, dia bisa Pak Prabowo ini kan senang berjalan-jalan kalau kita lihat debat-debat yang lalu begitu. Nah, dia bisa memegang meja dan kemudian menyalurkan energinya di situ, misalnya dengan menggenggam atau dengan menekan meja apa dan sebagainya. Walaupun kalau dalam debat kan tidak mungkin menggebrak-gebrak begitu ya. Nah, tapi itu yang bisa dilakukan dengan adanya benda-benda lain. Sementara kalau sekarang kalau dia terasa geram, dia bisa saja misalnya memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan kemudian menggenggam erat tangannya tersebut. Tapi itu akan tetap sebagai gestur yang tampak begitu.
Jadi apapun yang mereka lakukan itu betul-betul telanjang, dan apalagi kalau orang seperti Pak Prabowo itu tidak usah ditelanjangi, dia sudah memperlihatkan karakter aslinya kan kemarin. Jadi orang seperti mencibir-cibir, manyun-manyun ke arah Anies ketika Anies sedang berbicara. Itu kan bukan sesuatu pelajaran yang kita inginkan ditiru oleh anak kita, begitu Mas Hersu. Kita tidak ingin anak kita, nanti kalau kamu ikut debat dan kemudian lawanmu itu deliver something, mengeluarkan suatu narasi yang kamu tidak sukai, kamu alihkan saja perhatian orang tidak kepada dia, tapi kepada dirimu, yaitu dengan apa? Dengan kamu membuat gestur-gestur atau mimik-mimik yang entah lucu atau menyebalkan atau apa begitu ya. Yang penting kamulah yang kemudian menjadi sorotan begitu. Itu tidak akan kita ajarkan kepada anak kita begitu. Dan kalau seandainya melihat ketiganya kemarin, seorang ibu namanya di Indonesia Mas Hersu itu seringkali mengidolakan seseorang itu dengan sangat sederhana begitu ya. Ketika melihat orang tiga-tiganya tampil di panggung, bisa saja para penonton yang ibu-ibu itu akan menanyakan kepada anaknya atau menanyakan kepada dirinya sendiri, kira-kira anak lelaki saya ingin saya didik menjadi siapa di antara mereka bertiga. Bisa jadi dengan melihat orang, biasanya kalau seorang ibu itu melihat kesopanannya dan kemudian melihat secara fisik begitu ya, biasanya ketegapannya misalnya, terus kemudian cara dia memandang, cara dia berbicara, tutur katanya dan sebagainya begitu, pengendalian emosinya dan kemudian kecerdasannya begitu. Kalau orang melihat itu, bisa saja kalau saya lihat kemarin gitu, apalagi dari hasil-hasil dari hasil polling, dari hasil jajak pendapat dan juga komentar-komentar yang jelas begitu terbuka gitu ya Mas Hersu di media sosial, banyak sekali yang menginginkan anaknya menjadi seperti Anies, anaknya menjadi seperti Ganjar. Tapi hampir tidak ada yang saya ingin anak saya nanti seperti Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo di situ di luar narasinya, ide-ide dan gagasannya yang lebih terpatri ketika debat itu selesai adalah tingkah Pak Prabowo yang maksudnya saya tidak tahu apakah maksudnya lucu ataukah maksudnya karena dia memang sudah tidak bisa, karena kan beberapa kali ya ketika ditanya soal HAM, bisakah Pak Prabowo menginisiasi pengadilan HAM dan kemudian juga menunjukkan kuburnya, kan dia tidak menjawab sama sekali. Entah itu sengaja ataukah memang nggak nangkap begitu. Begitu juga ketika Anies menanyakan sesuatu juga dia menjawabnya soal MK itu tadi, atau soal MK yang melakukan pelanggaran etika berat itu, dia kan menjawabnya ya sudahlah, kita kan bukan anak kecil lagi, kita kan sama-sama paham. Itu apa maksudnya sama-sama paham begitu kan? Ini kan debat ini ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Kok yang paham hanya mereka berdua? Begitu kan? Harusnya kan rakyat yang paham, dia harus memberikan pemahaman kepada rakyat. Kok kita sama-sama tahu? Loh, rakyat nggak boleh tahu. Itu kan yang terjadi Mas Hersu gitu. Ya, jadi saya sebenarnya juga menyayangkan kemarin kan, saya juga pernah berbicara dengan Bu Rocky, saya jelaskan seharusnya itu kemarin perdebatan itu kamera itu bisa menangkap ekspresi-ekspresi semacam itu kan, itu harusnya kan ada. Kalau kemarin kan cuma split window saja gitu ya, ketika misalnya Pak Prabowo menjawab Ganjar atau menjawab Pak Anies, itu hanya di window ya, layar hanya 2 menyorot itu, kadang-kadang juga 3 ketika muncul bersama. Tapi menurut saya sebenarnya paling penting itu sebenarnya ditangkap tuh ekspresinya, itu mikro ekspresinya itu bisa ditangkap tuh. Kalau kita melakukan dia punya pada close up gitu, medium close up atau extreme close up bahkan ya gitu ya, itu yang harus lihat, itu kan menarik sebagai sebuah tontonan kalau itu dilakukan. Ini masukan ini buat teman-teman di TV yang nanti mengambil, kan ini ganti-ganti ya yang hostnya televisi. Menurut saya itu dilakukan akan membuat debat ini menjadi semakin menarik, karena justru ekspresi-ekspresi yang nggak ketangkep dari luar itu kita bisa ditangkap dari situ kan, dengan ekspresi itu orang tanpa sadar gitu. Dan jangan lupa ya, makanya orang sering menyebut kamera is magic, gitu ya Mbak. Ya, menelanjangi betul. Ya, magic itu bisa dari hero to zero, tapi sebaliknya juga dari zero to hero gitu, karena tampil di kamera kan kemarin kita bahas juga sedikit tentang debat klasik antara Kennedy dengan Nixon gitu ya, yang TV berperan besar sekali untuk itu, dan sekarang akan eranya itu era audio visual gitu. Oke, masih ada soal Gibran yang menjelaskan respon Gibran kalau nggak salah sudah ada ya Mbak, soal dia ditegur itu ya.
Iya, ini jadi memang pernyataannya kan memang dari KPU Mas Hersu ya sudah keluar dan kemudian Gibran sendiri juga sudah menyatakan menerima itu sebagai masukan begitu ya, akan melakukan evaluasi begitu. Dari tim sesnya juga demikian. Ya kita berharap demikian karena Bukan tanggal senyumin 22 aja, nanti. bukan gitu jawabnya. Enggak. Iya, biasanya dia mengatakan itu senyumin aja begitu kan ya, biar rakyat yang menilai begitu. Wah kalau dibiarkan rakyat yang menilai itu sudah gaduh betul itu di Rakyat sudah media menilai. sosial. Rakyat sudah menilai. Sudah, bahkan sangat-sangat gaduh. Bahkan sampai hari ini video cuplikannya itu masih terus beredar. Saya sampai capek ngapus-ngapusin gitu ya. Ketika awal menerima itu kan terkejut gitu. Tapi belakangan saya udah capek ini ngapain ya? Sudah 2 hari kan ini kok orang masih gegap gempita mengirimkan itu dan mengomentari itu. Ya mungkin karena memang banyak sekali yang herannya nggak selesai-selesai begitu Mas Ya, Hersul. oke. Baik, kita pindah ke Pekanbaru ya. Ini ke momen Anies. Anies kan sebenarnya ini acaranya kemarin ya Mbak ya, dia acara relawannya di Pekanbaru dan seperti biasa ya kita nggak terkejut kalau yang hadir itu luar biasa membludak seperti itu. Dan yang ya kan tadi ada menyebut kelihatannya Anies kemarin sempat sakit, kurang enak badan lah gitu ya malam itu ya. Saya tahu habis selesai itu ada meeting lagi dan biasa mereka seperti itu. Ternyata kemudian paginya dia udah terbang lagi ke Pekanbaru. Nah, cuman kalau ketemu Ustadz sebenarnya memang bisa menambah energi baru. Kan gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Saya juga mengikuti debat itu kan sampai malam ya Mas Hersu dan kemudian masih dilanjutkan dengan debat oleh berbagai macam forum gitu atau grup gitu kan. Kebanyakan saya hanya membaca atau saya hanya mengikuti gitu kan karena itu ada yang by Zoom, ada yang video call dan sebagainya lah teman-teman itu saking antusiasnya karena debat pertama mungkin ya. Jadi saya pun tidur itu agak menjelang dini hari. Tapi ketika saya bangun subuh begitu dan saya melakukan beberapa kegiatan dan berikutnya saya sudah kaget gitu, sudah muncul lagi tayangan bahwa Anies itu ketika itu dia melakukan perbincangan dengan pedagang di pasar begitu, di sebuah pasar begitu ya Mas Hersu dan kemudian di situ sangat-sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga belakangan dilakukan oleh Gibran begitu kan. Dia datang ke pasar menanyakan sejak kapan jadi pedagang, harganya naik atau tidak, berapa harga sebelumnya, berapa harga sekarang. Oh iya, nanti kalau tahun baru sesudah tahun baru juga nanti turun lagi. Tanpa ada pemecahan yang signifikan begitu kan. Pak Jokowi kan di semua pasar juga melakukan itu. Saya sering kali juga berpikir begini, kenapa nggak diajak dialog aja ya? Itu kan sudah jelas kalau seandainya dari kota ke kota hampir sama semuanya, apalagi kalau kotanya tuh provinsinya berdekatan begitu Mas Hersu. Karena kan mereka ini produksi padi, yang ini produksi bawang merah, mereka saling bertukar hampir sama gitulah problemnya. Yang lebih baik adalah ketika kita tanyakan betul gitu sampai walaupun tidak tuntas tapi setidaknya kita mengetahui unek-uneknya mereka itu seperti apa gitu. Kesulitannya mereka seperti apa dan juga diundang dari dinasnya kan. Misalnya dinas berbagai macam dinas soal bendungan ya itu dinas perairan dinas air dan sebagainya dan yang dilakukan Anies kemarin saya cukup sangat-sangat mengapresiasi begitu Mas Hersu ketika dia ada di tengah ratusan atau mungkin ribuan pedagang di Riau sana begitu dan kemudian dia mendengarkan dan ini hampir seperti desak Anies tapi kalau di desak Anies kan kebanyakan anak-anak muda, anak-anak mahasiswa sementara kalau ini para pedagang dan kita tahu suara para pedagang itu ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara mereka itu hampir semuanya ingin berbicara begitu ya mengeluhkan karena memang semuanya pasti punya problem yang namanya orang berdagang yang namanya orang apalagi menjual kebutuhan pokok begitu orang banyak yang ingin tapi pasokan tidak ada dia juga modalnya akhirnya habis tidak bisa membeli lagi harga yang baru karena harganya terus melonjak dan sebagainya dan saat ini memang harga sedang sangat-sangat meroket begitu jadi saya melihat itu itu kalau seandainya nanti terpilih begitu ya Anies tidak hanya ini saja melakukan begitu ya ketika sekarang sedang pilpres sedang butuh suara dan sebagainya hendaknya ini dilakukan terus menerus dan kalau melihat track record dia di Jakarta yang dimana juga terjun ke pasar begitu tidak hanya sekejap saja tapi juga melakukan dialog saya yakin dia pasti akan melakukan itu yang kedua ya seperti biasa dia ada acara desak Anies dengan para mahasiswa dan pertanyaannya sebetulnya hampir itu saja hampir sama soal kebutuhan soal ekonomi mahasiswa soal IKN soal politika
apa dan sebagainya. Nah, kemudian yang kemudian menjadi trending berikutnya ya pertemuannya dengan Ustadz Abdul Somad itu, Mas Ersu, karena dia akan langsung datang ke rumah Omak. Jadi rumah Omak ini kalau saya mengikuti perjalanan dari Daniel Mananta ketika itu kan dia datang juga ke rumah Omak. Bung Rocky Gerung juga datang ke rumah Omak begitu. Jadi orang-orang yang memang diundang atau orang-orang yang memang bersilaturahmi dalam bingkai kekeluargaan, mereka itu biasanya datang ke situ. Kalau yang mereka dalam rangka kerja atau kunjungan apa, biasanya di pesantrennya begitu kan. Nah, ini saya dari Ustadz Abdul Somad sendiri juga pernah mengatakan bahwa rumah Omak itu tetap dia bangun walaupun ibunya sudah tidak ada. Karena dulu dia pernah berjanji kepada ibunya dia akan membangunkan sebuah rumah impian bagi ibunya begitu. Dan dia walaupun ibunya sekarang sudah tidak ada lagi, dia membangun rumah impiannya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh ibunya. Jadi saya rasa kunjungan ini kunjungan yang sangat bermakna ya Mas Ersu. Kalau saya membandingkan Pada personal. sangat-sangat. Kalau saya membandingkannya dengan kalau Prabowo akhir-akhir ini mengundang influencer-influencer ke Kementerian Pertahanan begitu kan. Dan masing-masing influencer itu memang memiliki pengikut atau follower jutaan. Yang diinginkan seperti itu. Ini kan pola-pola seperti Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Begitu terpilih tahun 2014 hanya berselang bulan begitu dia sudah langsung mengundang para pegiat media sosial dan juga para penulis dan juga sebagian wartawan begitu datang untuk makan siang ke istana, dan keluar dari makan siang istana sejak itu mereka menjadi buzzer dari Pak Jokowi, kan seperti itu. Nah, kalau yang influencer yang diundang oleh Pak Prabowo ke Kemenhan, saya juga bertanya-tanya kok bukannya ke Hambalang atau ke Kertanegara ya, kok diundangnya ke Kemenhan. Ini yang membuatkan menimbulkan sentimen positif terhadap Pak Prabowo, karena orang lantas menanyakan apa iya dipisahkan dengan memberi menghidangkan mereka makan siang, menghidangkan mereka snack dan sebagainya begitu ya, atau mungkin bahkan ada goodie bag misalnya, saya tidak tahu apakah juga dibekali goodie bag dan sebagainya, itu dipisahkan dari uang pribadi Pak Prabowo. Bagaimana mungkin begitu kan? Sementara acaranya ada di Kemenhan, acara ada di tempat itu saja begitu kan? Kalau seandainya itu sebuah acara yang tidak ada hubungannya dengan negara, kan seharusnya itu berbayar begitu. Kita menyewa acara dan sebagainya, katakanlah demikian. Nah, ini yang menimbulkan sentimen negatif. Saya rasa maksud dari Pak Prabowo, dari tim dari Pak Prabowo adalah meng-hire influencer, mempengaruhi mereka mungkin dengan obrolan, dengan narasinya, dan berikutnya mereka akan mempromosikan Pak Prabowo terhadap para followernya yang jutaan tersebut. Tapi yang timbul, saya lihat bahkan di wallnya Pak Prabowo sendiri, itu orang yang memprotes itu bisa dikatakan ribuan, Mas Hersu. Komen-komen negatif seperti itu muncul terus-menerus. Jadi saya rasa itu malah menjadi blunder. Saya mencatat sih banyak blunder dari tim Pak Prabowo ini agak di luar itu tadi ya topik kita. Tapi kembali kepada Abdul Somad, saya lihat ini sebuah mungkin kalau bagi para pendukung Anies ini blessing begitu ya. Akhirnya Ustadz Abdul Somad yang dia lebih dari influencer begitu kan. Dan bahkan tidak hanya jangan salah, Abdul Somad ini tidak hanya dikagumi dan diikuti followernya itu tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga banyak sekali para diaspora kita yang menjadi follower setia dari dari Ustadz Abdul Somad. Dan kemudian bahkan anak-anak muda gitu, kalau kita tahu kalau dia melakukan pengajian akbar begitu ya, dan atau istighosah ke daerah-daerah, itu ribuan orang itu anak muda, Mas Hersu. Tidak hanya mereka murid pesantren dan sebagainya, tapi juga anak muda secara umum itu menjadi pendukung dia. Jadi saya rasa dukungan Ustadz Abdul Somad ini kepada Anies ini akan memberikan pengaruh besar. Kita tonton dulu videonya ya Mbak ya, video ya. Anies bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Hari ini saja dari pagi buka Instagram, Ustadz arah kami kemana? Buka WA, Ustadz kami ikut Ustadz kemana? Kan capek saya jawab. Nah, ini sekali dayung 2-3 pulau ternak berkontribusi dalam pesta demokrasi Republik Indonesia 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih 5 menit di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tunjukkan prestasi
Jangan membuli, jangan menjelekkan, jangan memfitnah, jangan menjadi masyarakat yang kagetan seakan-akan ini pesta pertama. Padahal ini adalah pesta sejak 1940. Tapi secara pribadi Ustaz melihat sosok Mas Anies ini gimana? Dan di tengah Mas Anies juga ikut pilpres. Saya datang ke acara multaqo pertemuan ulama-ulama internasional. Saya duduk, saya makan, saya minum. Kata mereka itu ada Bapak Anies Baswedan di dalam. Biarlah ada pertemuan, saya bilang. Tak lama setelah itu beliau datang ke tempat saya duduk. Lalu kemudian saya tausiah di Masjid Nyadin, acara haul Kiai Haji Zainuddin MZ. Setiap beliau tahu saya di Jakarta, beliau datang. Beliau sendiri. Saya datang ke rumah beliau. Saya datang, saya makan, saya minta, saya lepas. Beliau baru datang sekali. Jadi artinya mestinya berkali-kali. Jadi persahabatan ini al-arwah junudun mujannada, ruh itu seperti bala tentara. Fama ta'arafa min aktalaf. Kalau dia ada kecocokan, dia akan mudah berkolaborasi, berinteraksi. Tapi kalau wama tanakara min aktalaf, kalau tak sesuai dia akan mudah. Begitulah perasaan saya. Mendoakan beliau supaya sehat, karena energi keliling Indonesia ini beliau merasakan sendiri. Beban beliau lebih berat daripada saya datang tausiah selesai beliau kan segala macam. Kita doakan beliau sehat. Amin. Ada ujangan khusus mungkin untuk Mas Anies, ditambah kan kemarin baru habis debat juga tuh yang panas juga tuh, ada ujangan khusus nggak? Malam ini justru kami ingin menjawab penasaran. Gimana ngontrol emosi? Saya kalau debat orang, udah detak jantung saya udah. Dia kok bisa tenang? Ternyata dari sejak SMP, ceritanya panjang, nanti tonton di Ustaz Abdul Somad Official, subscribe like. Oke, sudah ya. Oke. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Kita malam ini saya, Ibunda Bu Alia dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustaz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya, Ustaz. Masya Allah, panjang ceritanya. Panjang ngobrol, dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa yang dibuat oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu di sini ada catatannya. Tapi sebelum itu, Ustaz kalau boleh menyapa semuanya, Ustaz. Assalamualaikum Bapak Ibu Abang Kakak Adik Jamaah Sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya Amin. ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin ya. Semua harapan baik pakai amin. Amin. Oke, saya kira ini berdukungan kalau di wilayah Sumatera kayak ini memang cukup kuat sih, kita lihat ya. Anies ini di luar Jawa itu saya lihat kuat, sangat kuat, dengan tinggal pertempurannya ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya kira di Jawa Barat kemungkinan dia juga sudah mulai geser Pak Prabowo ya, walaupun Pak Prabowo juga pasti akan mati-matian mempertahankan wilayah Jawa Barat, karena Jawa Barat adalah wilayah yang paling besar. Tapi untuk Sumatera saya lihat sejak konsisten nih Anies sejak awal dulu ketika dia diumumkan sebagai calon presiden, itu antusiasme publik di Sumatera itu luar biasa. Begitu juga dengan Sulawesi dan tempat-tempat lain ya. Di Kalimantan Kalimantan juga heboh Mas Irsu kemarin di Kalimantan Selatan ya. Oke. Ya, ada satu lagi Mas Ersu yang saya lihat menjadi sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak direncanakan Anies, tapi itu kemudian menjadi perhatian dan orang-orang kemudian menjadi jatuh simpati lebih besar kepada Anies, yaitu ketika ternyata Anies datang ke lokasi atau ke rumah Ustadz Abdul Somad tersebut, yang biasanya dia hanya sendiri atau tidak bersama dengan istrinya Ferry Haryati, tapi kali ini dia datang bersama ibundanya juga, begitu. Ibu Iya. Alia ya, Ibu Alia Kasit. Betul.
Betul, dan kemudian kalau kita dalam teori jurnalistik itu berbagai faktor manusia begitu ya, dalam hal ini orang-orang yang prominen itu kan menjadi satu, pasti akan menjadi sorotan walaupun itu tuh dia prominen dalam rangka dia seorang diktator pun, dia seorang penjahat pun, apalagi kalau seandainya dia adalah seorang pahlawan begitu kan. Nah, kemudian Kucingnya Mbak Agi jangan diusir, biarin aja Mbak Agi. Dia ingin dengerin percakapan kita. dia tuh senang sekali mendengarkan percakapan kita, Mas Hersu. Ini mungkin kucing politik ini. Ya, Jadi iya, jadi kalau di dalam teori jurnalistik itu ya faktor human begitu, itu antara lain sesuatu tentang wanita, sesuatu tentang anak-anak, dan sesuatu tentang orang tua itu akan selalu menjadi perhatian, mengetuk hati, membuat orang terharu dan kemudian jatuh simpati. Jadi ya, saya lihat banyak sekali simpati di situ. Saya pengen punya suami seperti Anis yang sangat sayang sekali kepada ibunya. Saya ingin saya kelak ingin menjadi anak seperti Anis gitu yang walaupun sudah sesibuk apapun dia ingin tetap membawa ibunya ketika dia bertemu dengan seorang tokoh besar. Saya rasa walaupun saya menebak-nebak saja, tapi ini adalah bahwa kebetulan Anis ini akan bertemu UAS dan kemudian ibunya mungkin salah satu yang sering mengikuti kajian UAS begitu entah di YouTube atau di mana, dan akhirnya saya ikut dong. Saya sih membayangkannya demikian begitu ya Mas Hersu. Dan apalagi kunjungannya ke rumah Oma gitu ya, artinya UAS ini orang yang juga sangat menghormati dan menjunjungnya sampai bangunkan rumahnya. Dan Anis, saya kira momen-momen Anis bersama ibunya juga sering kita ditangkap di kamera ya, mulai mau pendaftaran dia juga mesti sungguh pada ibunya dan sebagainya. Dan juga acara-acara lain secara spesial dia memang memuliakan ibunya. Ini salah satu hal yang baik saya kira buat kita yang lain, generasi muda, siapapun Anda, pendukung paslon apapun, memuliakan orang tua itu satu hal yang sangat terpuji. Dan ini yang saya kira mungkin value semacam ini yang mulai banyak hilang. Jadi kalau kita bicara sopan santun, bicara adat timuran, jangan hanya bicara soal kritik dan sopan santun, tapi menghormati orang tua itu salah satu basic yang fundamental gitu dalam kita. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita sampai ketemu lagi ya esok ya lagi ya. Ketemu lagi kan besok terakhir kita ketemu ya. Iya, ketemu lagi kan masih minggu depannya lagi masih terakhir. Pekan ini maksud saya kita akan ketemu lagi. Saya Arif dan saya Agi Beta. Kita berjumpa lagi esok hari. Jangan lupa tetap salam 0%, berakal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.